Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Luar biasa Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang terpilih. Ada satu hal yang tidak dimiliki oleh pemimpin atau gubernur lain, di mana kan Deddy Mulyadi itu mencoba membongkar mindset para pemimpin lokal di Jawa Barat dengan mengumpulkan para bupati dan wali kota. Ada dua hal yang kita lihat di dalam video ini yang sebentar saya akan putarkan. Yang pertama adalah bagaimana kan Deddy Mulyadi dengan percaya diri beserta seluruh wali kota dan para bupati menggunakan pakaian lokalnya ya masing-masing, duduk sama-sama memimpin Jawa Barat seperti apa ke depan. Yang kedua adalah bagaimana kan Deddy Mulyadi mencoba memimpin anggaran ke depan agar betul-betul itu berfungsi untuk rakyat, tidak didominasi oleh kepentingan politik. Dan di dalam video ini sekaligus membongkar bagaimana kebijakan-kebijakan para gubernur, baik itu saya kira secara khusus dalam konteks Jawa Barat maupun secara nasional, ini pasti akan kena. Bagaimana mereka membeda-bedakan di dalam membangun satu daerah atau menggelontorkan anggaran, itu pendekatannya sangat politik, yang kadang-kadang ada kabupaten tertentu yang dinolkan, tidak ada sama sekali bantuan dari pemerintah provinsi, dan hal itu pernah dialami oleh kan Deddy Mulyadi saat menjadi bupati di Purwakarta. Seperti apa videonya? Ini kita langsung simak saja secara bersama-sama. Kita tidak mesti menjelekkan pemimpin sebelum kita, walaupun menjadi lawan politik kita kemarin. Tetapi kita berkewajiban mengkoreksi seluruh kebijakan-kebijakan pembangunan, kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran untuk diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi, percepatan pertumbuhan kesejahteraan sosial, percepatan pertumbuhan pendidikan, kualitas pekerjaan, ketersediaan lapangan kerja. Itu yang jadi fokus utama. Kalau dikoreksi pasti nyenggol. Tapi kalau nyenggol, yang kita koreksi adalah kebijakan, bukan orang. Orang boleh berganti, tapi kebijakan harus berubah. Nah, ini yang pertama. Untuk itu, ada konsepsi yang akan dirubah di Provinsi Jawa Barat. Konsepsinya adalah konsepsi Provinsi Jawa Barat yang biasanya jadi menara gading, hidup dalam pengelolaan uang yang triliunan, kadang mengalami kebingungan uangnya didistribusikan kemana, karena waktu menyusun anggarannya terbatas, kemudian juga aspek politik yang sering mendominasi, yang pada akhirnya melahirkan ketidakadilan distribusi pembiayaan antar daerah, antar organisasi, antar lembaga, sehingga seringkali menggunakan pendekatan-pendekatan politik untuk mendapatkan alokasi pembiayaan. Maka seluruh rangkaian itu akan saya hapus. Tidak ada pendekatan politik terhadap alokasi finansial, alokasi kebijakan. Yang ada adalah pendekatan kebutuhan pembangunan pada sebuah wilayah. Maka pendekatannya adalah: satu, berapa jumlah penduduk pada sebuah wilayah; dua, berapa luas wilayah; tiga, aspek mana saja yang menjadi kebutuhan dasar pembangunan yang belum terpenuhi. Maka tiga variabel ini yang akan jadi landasan. Maka nanti kami penghitungan dana bantuan untuk desa misalnya tidak ada lagi dibikin 100 juta rata. Semuanya akan dipertimbangkan, diindekkan berapa jumlah penduduk di desa itu. Begitu juga terhadap kabupaten kota. Sehingga saya tidak mau lagi terulang ada satu kabupaten nol alokasi, ada satu kabupaten yang langganan 400 miliar, 700 miliar, 400 miliar, 700 miliar. Dan itu pun, rasio itu pun akan kita gunakan pada bantuan, andai kata masih dibutuhkan, itu bantuan hibah organisasi kemasyarakatan, hibah organisasi keagamaan, hibah lembaga pendidikan. Semuanya harus didasarkan pada indeks manusia yang ada di dalamnya. Kalau tidak, nanti terjadi kekacauan. Kekacauannya adalah siapa yang punya kuasa, siapa yang punya lobby, maka dia dapat banyak, saya nggak bisa. Nah,
Ini yang akan menjadi dasar pertimbangannya. Karena ini menjadi dasar pertimbangannya, maka kita harus bersyukur di Jawa Barat ini punya PJ Gubernur yang lurusnya luar biasa. Tidak punya orientasi politik, tidak cawe-cawe keuangan, orangnya sederhana, dan betul-betul mengantarkan. Pada saat saya tidak membentuk tim transisi, karena saya tidak mau lagi melibatkan politik dalam birokrasi, maka PJ Gubernur menunjuk 10 orang eselon 3 untuk mendampingi saya membicarakan keuangan pemerintah provinsi. Maka kita mulai dari misalnya bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Kebijakannya adalah bahwa uang pajak kendaraan bermotor harus 100% untuk pembangunan infrastruktur jalan. Gak boleh digeser-geser. Andai kata seperti kota Bandung memang duitnya banyak banget, nah, di infrastruktur jalan itu kan banyak komponennya. Ada trotoar, ada PJU, ada terowongan pintar yang bisa membuat jaringan listrik dan ini masuk ke dalam, ada gapura, ada IT yang di situ memantau jalan dengan CCTV, dengan sistem informasi layanan lalu lintas, banyak komponennya. Yang intinya adalah seluruh uang itu harus diarahkan pada kenyamanan para pengguna jalan. Nah, kalau tahun ini kepercayaan publik meningkat, hari ini asumsinya yang tidak bayar itu 40%, maka setelah tanggal 6 kami akan mengumumkan sistem yang akan dibuat, di mana nanti mobil bodong yang nunggak pajak nggak bisa lewat lagi di jalan provinsi, nggak bisa lagi lewat di jalan kabupaten. Itu akan terjadi, nanti kami punya sistem. Nah, untuk apa? Untuk membangun rasa keadilan. Bagaimana? Jangan sampai orang pakai mobil mewah, pakai motor besar, tapi tidak bayar pajak, tapi menikmati fasilitas jalan dalam setiap hari. Nah, ini yang fokus kita adalah di tahun ini, di perubahan, bukan perubahan ya, kita mencoba mengkoreksi APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2025. Kita mengkoreksi. Karena kita mengkoreksi, maka seluruh dana yang diturunkan pada kabupaten kota, kecuali pajak kendaraan bermotor, itu oleh kita di stop dulu sampai saya selesai dilantik tanggal 6. Tujuannya untuk apa? Agar anggaran ini dirubah dulu. Untuk apa? Untuk yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, berdasarkan perhitungan sampai tadi malam, gitu kan, kita sudah bisa mengkoreksi 3 triliun yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan pendidikan. Barangkali angka 3 triliun bagi Kabupaten Bogor nggak ada artinya, bagi Kabupaten Bandung nggak ada artinya, tapi bagi Kota Sukabumi, Pak, 3 triliun itu bermakna. Dan saya udah ngomong tadi, Pak Bupati Kabupaten Bandung, Bandung kan 7 triliun anggarannya. Tidak perlu provinsi untuk Kabupaten Bandung. Untuk yang lain aja, daerah-daerah yang minus. Terima kasih. Pak Wali Kota Parhan juga sudah begitu. Kota Bandung sudah banyak. Udah nggak usah buat Kota Bandung. Buat kota yang terpencil saja. Saya sudah terima kasih atas apa namanya, kelegoannya. Tepuk tangan buat Pak Parhan, Pak Dadang Supriyanto. Nah, kemudian fokusnya apa? Nah, kan gitu loh. Pertama ya, yang PKB-nya masih merasa kok yang saya kecil, kok yang saya perasaan motor saya sekian, mobil saya sekian, toh kok dapatnya segini? Ya silakan aja komunikasikan dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah, koreksi. Gitu. Kemudian kalau kurang biasanya protes. Tapi nuhang mau mobil saeutik tapi menang lomba, eta mah mal protes. Nah, fokusnya apa? Fokus kita adalah memfokuskan satu, menyelesaikan jalan provinsi. Total kebutuhan jalan provinsi 4,7 triliun. Saya sih ambisinya pengen tahun ini selesai 4,7 triliun. Tetapi berdasarkan pertimbangan dari Kepala Pekerjaan Umum, Kepala Dinas, pertimbangan teknisnya adalah masih ada wilayah yang zero kelengkapan. Artinya AMP-nya belum tersedia,
patching plan-nya belum tersedia, maka kalau wilayah itu dipaksakan juga susah melakukan mobilisasinya, maka kita akan fokuskan pada wilayah-wilayah strategik yang seluruh kelengkapannya sudah tersedia. Dengan mendorong apa? Mendorong pertumbuhan kawasan industri, pertumbuhan kawasan perdagangan, pertumbuhan kawasan perumahan pemukiman yang di situ ada unsur-unsur pelayanan, sehingga agar memiliki efek. Oke, saya kira sudah jelas sahabat ya. Kita sudah menyaksikan bersama bagaimana Kang Deddy Mulyadi mencoba mengeksplorasi apa yang menjadi gagasan-gagasannya terkait soal bagaimana anggaran ke depan yang begitu besar di Jawa Barat itu bisa terdistribusi ke seluruh wilayah Jawa Barat dalam rangka untuk pemulihan atau peningkatan ekonomi masyarakat. Ini hal yang sangat langka. Sekali lagi, video ini saya kira penting sebagai edukasi buat seluruh pemimpin di negeri ini, agar betul-betul kehidupan rakyat itu menjadi yang utama, bukan kepentingan politik kelompok dan golongannya, apalagi kalau itu kepentingan pribadinya. Karena itulah yang membuat sebenarnya rakyat hari ini, sekalipun pemerintah ada, itu hampir tidak mengalami kemajuan, karena kebuntuannya ada di visi bupati yang hanya mementingkan kepentingan politik belaka, bahkan kepentingan pribadi yang menyeret mereka semua korupsi. Inilah yang membuat rakyat selama ini menderita. Oleh karenanya, sekali lagi bahwa video ini saya kira memang bagus menjadi edukasi, membuka mata batin para pemimpin-pemimpin lokal yang ada di Indonesia, tidak saja di Jawa Barat. Baik itu bagaimana Kang Deddy Mulyadi kebijakannya di dalam mempertahankan budaya yang ada di lokal Sunda. Dan sekali lagi bahwa jati diri satu daerah atau suatu bangsa itu terletak daripada budaya, dan itulah yang mau dikembangkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Saya kira demikian sahabat, mudah-mudahan video pendek ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.